Halo Sobat Kopi Film, jumpa lagi dengan kami, gue Ronald. Dan gue Yudi. Kali ini, Kopi Film Channel akan membahas film yang bikin kaget-kaget nih. Semoga kalian semua bisa menontonnya nanti secara full ya. Oh iya, kok masih banyak yang belum subscribe? Ayo dong ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan komen juga, biar kita bisa makin akrab. Mari kita meluncur ke alur cerita film dengan judul Sun. Seruput dulu. Kisah dimulai dengan seorang perempuan yang sedang mengandung. Perempuan itu bernama Laura. Dia sedang duduk di sebuah restoran. Dan ketika didatangi dua laki-laki misterius, Laura kemudian pergi dengan mobilnya. Saat berada di sebuah tanah kosong dekat pabrik, Laura melahirkan seorang bayi. Scene kemudian berubah, di mana tampak sang anak itu sudah besar dan akan berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Laura menyapa tetangga mereka yang bernama Susan. Anak Laura itu bernama David. Dan mereka pun segera pergi menuju ke sekolah. Rupanya Laura adalah seorang guru. Dan ketika usai mengajar, dia pergi untuk kuliah malam. Setelah beres kuliah malamnya, Laura pun menjemput David yang dititipkan di rumah tetangganya, Susan. Kemudian David pun tertidur. Dan sang mama mengingatkan agar tidak menonton zombie sebelum tidur. Karena David ingin lampunya tetap menyala karena takut pada zombie. Ketika malam semakin larut, sang mama merasa David menuju kamarnya. Namun ketika melihat ke lorong, tidak ada siapa-siapa. Karena penasaran, Laura pun menuju kamar David. Dan ketika dibuka, tampak ada banyak orang bermuka seram di dalam kamar David. Laura pun berlari keluar mencari bantuan. Dan dia meminta tolong Susan untuk menelpon polisi. Namun ketika kembali ke kamar David, orang-orang itu sudah tidak ada. Kemudian polisi datang. Polisi itu bernama Paul dan Steve. Mereka tampak bingung karena tidak ada bukti kalau ada orang yang menerobos masuk ke dalam rumah. Dan malah menyangka kalau Laura mengigau. Sesudah para polisi pulang, Laura sempat mengobrol dengan David dan menanyakan apakah dia tidak merasa ada orang-orang di dalam kamarnya. Serta apakah dia ingat mengapa melepas baju tidurnya. Namun David hanya mengatakan kalau dia bermimpi tenggelam dalam kolam darah. Keesokan harinya, saat Laura mengajar, tampak Paul datang kembali ke sekolah. Dia mengatakan jika terjadi sesuatu hal, bisa menghubunginya secara langsung. Pada malam harinya, tampak Laura bermimpi buruk. Dan ketika terbangun, dia melihat ke arah David. David pun mengatakan kalau dia tidak enak badan. Mama Laura merasa ada orang di luar pintu rumahnya. Karena takut, dia menelpon Paul. Dan ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Saat sedang mengobrol dengan Paul, David turun, kemudian dia muntah darah. Ketika berada di rumah sakit, tampak David kesakitan, berteriak dan meronta-ronta. Saat bertanya kepada dokter, ada apa dengan David? Namun dokter mengatakan tidak tahu jenis penyakit apa yang diderita David. Laura harus bersiap untuk kemungkinan pahit kalau David tidak akan hidup lama. Ketika melihat David, Laura menangis dan dia merelakan jika memang David harus pergi. Laura tertidur di samping David. Dan dia mengalami mimpi yang sama kembali. Ketika terbangun, dia melihat mulut David penuh dengan darah. Laura pun memanggil dokter dan suster untuk memeriksa David. Beberapa hari berikutnya, tampak David mulai membaik dan dia bisa kembali pulang. Paul dan Laura saling jatuh cinta karena mungkin mereka sering bersama. Saat sedang bercumbu mesra, tiba-tiba David berteriak kencang dan mereka pun bergegas menuju kamar David. Sesampai di kamar David, tampak dia seperti kejang kesurupan. Ketika dibawa kembali ke dokter, dokter pun mengatakan tidak ada yang tidak normal di tubuh David. Namun Laura merasa heran, kenapa David tidak mau makan ataupun minum. Saat sedang duduk berdua dengan Paul, Laura bercerita tentang masa lalunya. Kalau dia itu dibesarkan di dalam lingkungan sebuah sekte sesat. 8 tahun yang lalu, Laura kabur dari sana. Dan Laura berpikir bahwa ini adalah perbuatan dari sekte itu. Saat menemani David yang tertidur, Laura pun sempat tertidur sebentar. Dan ketika terbangun, dia mengintip keluar pintu dan melihat para dokter memiliki rencana kepada David. Mungkin mereka adalah bagian dari sekte. Ketika Laura melihat keluar jendela, tampak ada mobil dan 2 orang misterius di sana. Laura bergegas menggendong David, bersembunyi di kamar seberangnya. Setelah itu, Laura membawa David pergi dengan taksi. Kemudian, David dititipkan sebentar di rumah Susan, karena harus mengepak baju dan lain-lainnya. Ketika kembali ke rumah Susan,
tampak David sedang memakan perut Susan dengan berlumuran darah. Dan Laura tampak syok melihat hal itu. Setelah memandikan dan menundukkan David, Laura melihat jasad dari Susan. Kemudian dia menulis di tembok dengan darah dengan tulisan "He is coming". Laura dan David akhirnya sampai di sebuah motel. Karena lelah, akhirnya Laura tertidur. Dan saat terbangun di esok harinya, tampak di berita televisi kalau mereka berdua sedang dicari karena telah kabur dari rumah sakit dan dianggap memiliki gangguan mental. Laura pun membeli sebuah mobil bekas dan kemudian pergi menjauh keluar kota. Di rumah sakit tampak Steve menunjukkan sebuah potongan artikel tentang sekte yang dulu di mana Laura pernah kabur dari sana. Laura pun sampai di rumah seorang ibu yang bernama Nyonya Nigel. Laura mengatakan ingin bertemu dengan Jimmy anaknya. Namun Jimmy sudah tidak berada di sana dan sudah pergi jauh ke daerah selatan. Paul juga bertemu dengan mantan dokter yang menangani kasus Laura dulu dan mengatakan kalau Laura mengalami trauma mental akibat pelecehan dan membuatnya berhalusinasi. Di sisi lain, Laura pun sudah bertemu dengan Jimmy dan mereka berbicara di sana tentang masa lalu. Dan Jimmy menceritakan semua kalau dulu Laura itu dipersembahkan kepada setan. Namun yang diingat oleh Laura adalah bahwa sang ayah yang memperkosanya. Tiba-tiba, David merasa kesakitan di tangannya dan di seluruh tubuhnya. Ketika di motel, David pun masih berteriak kesakitan. Rupanya, dia mulai kelaparan dan ingin mencari mangsa untuk dimakan. Laura pun memiliki ide untuk memancing preman sebelah kamarnya untuk menjadi makanan anaknya. Kemudian Laura pun memancing preman itu untuk ikut ke dalam kamarnya. Dan saat sang preman itu mulai lengah, tampak dari belakang David mengendap dan sudah bersiap untuk menerkam preman tersebut. David pun mulai memangsa preman itu dengan brutal dan sadis. Setelah kejadian sadis itu, Laura membersihkan sisa-sisa bagian tubuh dari preman itu. Lalu mereka pergi keluar dari motel itu. Kemudian Laura mencari tempat untuk membuang potongan tubuh itu di samping sebuah gereja. Dan Laura pun kembali menulis di tembok dengan darah, "He is coming". Paul dan Steve akhirnya menemukan rumah Jimmy. Dan ketika mereka masuk ke dalam, mereka menemukan Jimmy sudah mati. Di dadanya tertulis pesan yang sama, "He is coming". Saat berada di pasar malam, Laura dan David asik menaiki wahana permainan di sana. Namun ketika sedang bermain lempar bola, tiba-tiba perut David mengeluarkan darah. Laura pun membawa David kembali ke motel. Di dalam kamar, David meraung kesakitan. Dan kali ini Laura berkata kalau dia tidak bisa lagi membantunya. Tiba-tiba masuk 3 orang ke dalam kamar. Dipikir Laura, mereka adalah orang-orang dari sekte. Dan karena kaget, Laura menembak ke arah 3 orang itu. Rupanya ketika dinyalakan lampu, itu adalah para polisi. Dan salah satunya adalah rekan Paul, Steve. Karena tembakan itu, akhirnya Steve pun mati. Laura membawa kembali David ke rumah tempat perkumpulan sekte dulu. Di dalam kamar, Laura mencoba memanggil iblis yang menjadi ayah dari anaknya. Namun berkali-kali dia memanggil, tidak kunjung datang juga. Laura mengancam akan membunuh David jika iblis itu tidak menyembuhkan anaknya. Setelah beberapa saat, Laura tidak menyadari ada sosok di belakangnya. Dan ketika sosok iblis itu akan mendekat, tiba-tiba Paul beserta polisi lainnya datang ke kamar itu. Paul yang melihat itu justru menganggap Laura sedang kehilangan akal sehatnya. Ditambah lagi Laura menyalahkan Paul karena kedatangan dia, iblis itu jadi pergi. Karena hendak membunuh David, Paul pun terpaksa mengeluarkan tembakan yang membuat Laura mati seketika. David dibawa ke sebuah rumah sakit dan Paul pun berkunjung ke sana. Dia melihat David sedang tertidur dan tiba-tiba Paul mengiris lengannya dan memberikan dagingnya kepada David. Di sana Paul mengatakan bahwa dia akan mengurus semuanya dan akan menutupi kebenaran tentang sisi monster dari David. Ternyata selama ini Paul menyembunyikan rahasia dan dia merupakan penganut dari sekte iblis itu juga. Dan Paul mempertemukan David dengan si iblis yang merupakan ayah dari David. Wow, sebuah ending yang tidak disangka ya. Yang selama ini kita sangka tidak tahu apa-apa, rupanya justru penganut dari sekte tersebut. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Seruput dulu.